Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme protein. Kami dari kelompok terakhir yang terdiri dari saya, Ahila Mismarisa NIM 013, Yuwanita Prameswari NIM 006, dan Nursena NIM 007. Langsung saja kita membahas materi. Jadi, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino pada protein. Jadi, protein di dalam tubuh akan diserap dalam bentuk asam amino. Itulah mengapa metabolisme protein berkaitan dengan metabolisme asam amino. Karena protein tersusun atas asam amino, atau asam amino tadi merupakan monomer penyusun protein. Berikut ini merupakan diagram metabolisme protein secara umum, di mana protein akan di-breakdown melalui proses oksidasi dan transaminasi menjadi asam amino. Kemudian, asam amino dapat membentuk protein. Protein yang dibentuk dapat berupa enzim, reseptor, hormon, dan lain-lain. Protein dalam tubuh terus-menerus diperbaharui melalui proses pertukaran protein. Dalam tubuh, sekitar 1-2% protein akan mengalami penguraian, di mana penguraian tersebut akan menghasilkan asam amino yang bebas. 70-80% asam amino yang dibebaskan akan digunakan untuk sintesis protein baru, dan nitrogen sisa dikatabolisme menjadi urea. Pada materi ini, pokok-pokok materi yang kita bahas yaitu yang pertama, pencernaan protein, yang kedua, metabolisme protein yang terdiri dari siklus asam sitrat dan siklus urea. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencernaan protein. Proses pencernaan protein dimulai dari mulut hingga usus halus dan dilanjutkan dengan metabolisme asam amino. Mekanisme adalah makanan yang mengandung protein yang kita cerna masuk pada mulut dan kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terdapat HCl yang memiliki pH 1-2 yang berfungsi untuk mendenaturasi protein. Denaturasi protein merupakan pemutusan rantai protein menjadi struktur primer. Di dalam lambung juga disekresikan pepsinogen, di mana pepsinogen tersebut diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Pepsin sendiri berfungsi untuk menghidrolisis peptida menjadi polipeptida yang lebih kecil. Selanjutnya, polipeptida akan masuk pada usus halus dan dikatalisis oleh enzim protease dan menghasilkan asam amino, di mana asam amino tersebut akan masuk ke dalam darah dan kemudian asam amino tersebut disimpan di dalam hati dan sebagian besar dibawa di jaringan tubuh. Apabila terjadi kelebihan asam amino yang digunakan, asam amino akan diubah menjadi asam ketos. Proses perubahan terjadi pada siklus Krebs atau diubah menjadi urea. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme protein. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pencernaan protein, di mana apabila terjadi kelebihan protein, maka protein akan dirombak di dalam hati menjadi senyawa yang mengandung nitrogen dan yang mengandung karbon. Senyawa yang mengandung nitrogen akan disintesis menjadi urea di dalam hati dan akan dibawa oleh darah menuju ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Dan senyawa yang mengandung karbon akan dioksidasi menjadi energi. Tahap pelepasan asam amino ada dua, yaitu transaminasi dan deaminasi. Transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pelepasan gugus amonia atau NH3 dari satu asam amino ke asam amino yang lain. Berikut ini adalah reaksi dari transaminase, di mana asam amino dan asam pirufat dengan bantuan enzim alanin transaminase akan diubah menjadi asam keto dan alanin. Contoh transaminasi adalah sebagai berikut, di mana alanin mengalami transaminasi menjadi glutamat yang dibantu oleh enzim alanin transaminase untuk memindahkan NH3 dari alanin ke asam ketoglutarat untuk menghasilkan glutamat. Reaksi ini terjadi pada mitokondria maupun sitoplasma. Selanjutnya adalah proses deaminasi oksidatif, di mana asam glutamat tadi masuk pada proses deaminasi oksidatif.
asam glutamat tersebut akan melepaskan gugus amino dalam bentuk ion NH4 atau amonium dan memasuki siklus urea. Setelah mengalami pelepasan gugus asam amino, asam keto akan diubah menjadi asam piruvat, kemudian diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya akan memasuki siklus Krebs dan akan mengalami fosforilasi oksidatif dan transport elektron untuk menghasilkan energi. Dan ion NH3 akan diubah menjadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Proses ini dinamakan juga siklus urea. Demikianlah materi pembelajaran metabolisme protein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.